Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Ya wajar dong Pak, kalau rakyat ya, termasuk saya itu ragu gitu sama kepengurusan Bapak. Apalagi ketika peresmian ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, segala macam. Yang pernah punya proyek bombastis, tapi sampai sekarang nggak ada hasilnya. Hambalang, mangkrak. Ya, food estate yang Bapak kelola kemarin 6 triliun, apa hasilnya? Nggak ada. Jagungnya nggak kelihatan, singkongnya nggak kelihatan. Sekarang mau diganti sawit mungkin. Ya, udah gitu Pak Jokowi yang paling fantastik nih, 600 triliun lebih. Ya, IKN cuman mau bikin istana kelelawar yang berkarat gitu loh dari besi-besi itu. Entah segitu memang 600 triliun atau masuk kantong yang lain juga. Ya, kita wajar kita ragu Pak. Yang Bapak kelola itu uang rakyat, apalagi ini dan antara 11.000 triliun lebih, belasan ribu triliun, dan tidak diawasi KPK sama BPK. Dan kepengurusannya itu adalah orang-orang yang kita nggak tahu track recordnya, bagaimana cara mengelola keuangan mereka. Ya, tunjukkan dulu dong kinerja Bapak di proyek-proyek sebelumnya bombastis. Selesaikan dulu. Food estate apa hasilnya? Berapa pendapatan yang didapatkan oleh bangsa kita dari food estate? Itu dulu. Selesaikan IKN. Apa yang kita dapatkan dari IKN gitu loh. Berapa keuntungan dari IKN investasi kita di situ? APBN kita keluar di situ berapa gitu yang udah didapatkan, baliknya kapan duitnya? Karena itu uang rakyat. Nah ini yang itu masih terbengkalai, yang ini bikin lagi dan antara. Yang dikelola sama orang-orang gendut ini, yang melaporkan uangnya ratusan miliar. Tapi kan kita nggak tahu beneran ratusan miliar atau ada lagi di belakang rekening-rekening lain triliunan. Ya, kita nggak tahu gitu loh. Karena mereka ini nggak bisa diawasi nantinya. Daripada yang beginian Pak, daripada proyek-proyek Bapak yang bombastis kemarin, proyek Pak Jokowi yang juga bombastis kemarin, kenapa nggak bikin pabrik mobil? Itu loh mahasiswa ITB menang penghargaan, bikin mobil bahan bakar hidrogen di Qatar atau di Dubai kemarin. Ya, saya lihat di Jerman itu katanya bikin mobil dengan bahan bakar begituan, itu tuh satu pabrik tuh cuma 6 triliun Pak. Ya, kalau Bapak menggunakan 600 triliun lebih kemarin itu, ada berapa coba pabrik mobil yang bisa menyerap tenaga kerja? Ya, menyerap anak-anak STM, menyerap anak-anak teknik mesin dan jurusan-jurusan yang lain, elektro segala macam. 100 pabrik mobil, Pak, yang bisa diciptakan. Ya, dengan standar Jerman. Tapi Bapak nggak mau. Bapak pengen uang rakyat ini dikelola sama Bapak dan kroni-kroni Bapak sendiri yang ujungnya masuk ke rekening keluarga atau oligarki-oligarki, pejabat-pejabat yang udah kerjasama, ya, dan aparat-aparat pemerintah yang lain. Nggak mau kalau rakyatnya itu bekerja di pabrik mobil dan kita ini punya mobil yang bagus, gitu loh. Jangan ada alasan lagi nggak lolos uji emisi ya. Bahan bakar hidrogen itu tuh emisinya bersih banget ya. Ya, yang keluar itu air murni. Ya. Air destilasi gitu loh. H2O murni. Nggak usah pakai alasan. Ya. Terus proyek Bapak Food Estate itu kalau dibikinin pabrik industri apa gitu. Berapa banyak yang diserap anak-anak SMK segala macam yang baru lulus. Itu Pak yang dipikirkan. Uang rakyat itu investasi itu kembali ke rakyat harusnya. Ya, rakyat yang harus bekerja di situ gitu. Rakyat yang harus menikmati investasi, bukan dikelola sama 3 orang gendut ini. Ya, yang kita nggak tahu juga karena nggak bisa diawasi oleh KPK sama BPK. Please lah gitu loh, bantulah gitu loh anak-anak yang baru lulus itu loh. Yang mereka baru lulus SMA, SMK, mereka nggak bisa ngelanjutin kuliah karena kuliah Bapak bikin mahal. Yang katanya janjinya uang kuliah gratis, bullshit gitu loh, nggak ada gratis, ya, nggak pernah dia mikirin rakyat gitu. Yang kemarin aja proyek gagal, hasilnya nggak ada. Sekarang udah bikin lagi bombastis, ya. Nanti kalau ini nggak diawasin karena ini adalah proyek negara, ya, dijadang-gadang ini proyek negara. Nanti kalau rugi, kalau bangkrut atau kalau kenapa-kenapa seperti yang udah-udah kayak Taspen segala macam itu, lepas tangan, nggak ada yang bisa dipenjarakan. Itulah kalau punya pemimpin-pemimpin kemaruk gitu loh, kalau bahasa kami, dengan duit gitu loh, nggak ada mikirin rakyat tuh loh Pak, rakyat Bapak itu loh,
Banyak yang nggak punya pekerjaan. Tuh mereka ngojek online semua tuh. Ngojek online semua mereka. Nggak kasihan tah. Heran saya.